Oh iya, Pak. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, yang saya cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan juga kesehatan pada kesempatan hari ini. Kita bersyukur bahwa kita akhirnya ya, saudara-saudara semua akhirnya bisa ya tinggal menunggu waktu gitu ya untuk meniti pada detik-detik terakhir ya, detik terakhir untuk menempuh gelar sarjana. Nah, ini itu perlu kita syukuri dengan sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan besok pada saat ujian akan mendapatkan kemudahan dan juga kelancaran, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali, kita buka dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, seperti yang saya sampaikan, kenapa saya malam ini pakai Zoom, itu sebenarnya pertama untuk test case juga, untuk persiapan besok. Kemudian yang kedua, karena pagi tadi sempat Yusuf pengen konsultasi persiapan untuk besok gitu ya. Daripada one by one, mendingan tak kumpulin jadi satu gitu ya, biar sekaligus kita sharingnya jadi satu gitu. Jadi terkait dengan persiapan besok, jadi yang perlu disiapkan oleh teman-teman semua, yang pertama biasanya Dewan Penguji itu memberikan kesempatan untuk presentasi itu antara 7 sampai 10 menit atau bahkan ada 5 sampai 7 menit ya. Tergantung mood dari penguji gitu ya. Kalau pertama biasanya ini gilirannya agak panjang gitu ya, biasanya dibiarin gitu ya. Jadi siap-siap yang pertama ini. Ya, jadi itu. Nah, jadi ini pengalaman yang sudah-sudah. Tapi tidak usah khawatir. Yang paling penting adalah mempersiapkan mental ya, mempersiapkan mental, kemudian mempersiapkan secara material gitu. Nah, terkait dengan itu, besok yang perlu disiapkan satu, di dalam presentasi tolong besok bisa mempresentasikan dengan lugas ya, dengan performa yang meyakinkan gitu ya. Itu dalam waktu 7 menit itu, Jadi kalau umpamanya diberi kesempatan 7 menit, kok belum sampai 7 menit selesai gimana? Tidak masalah. Yang paling penting kita bisa menyampaikan informasi itu secara lugas, tegas, dan jelas gitu. Itu yang paling penting. Yang paling utama itu. Bahkan ketika kita diberi waktu sekian gitu ya, 7 menit umpamanya, tapi kita bisa memberikan gambaran yang bagus gitu tentang skripsi kita gitu. Umpamanya contoh, saya mempresentasikan ya, biasanya menghormati Dewan Penguji, kepada Dewan Penguji yang kami hormati, sebutkan satu persatu umpamanya ya. Setelah itu izinkan kami ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul apa gitu ya, Kemudian setelah itu, nah, skripsi ini dilatar belakangi oleh umpamanya itu. Jelaskan aja sedikit gitu ya tentang itu, dan kemudian alasan kenapa kok saya meneliti di sini gitu, di sekolah tertentu atau di institusi yang sekarang sudah saudara teliti. Alasannya apa? Keunikannya apa? Seperti yang sering saya sampaikan itu. Setelah itu singkat, kemudian tergantung konstruk penelitiannya. Kalau pendekatannya pakai kuantitatif, berarti rumusan masalahnya adalah 1, 2, 3 atau mungkin 1 gitu ya. Jadi rumusan masalahnya kalau cuma 1 berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalahnya adalah kalau hanya 1 adalah sebagai berikut. Nah, gitu. Kemudian setelah itu baru
Dengan demikian tujuannya adalah kan cuma menjawab ya, yaitu untuk mengetahui ya, umpamanya kayak gitu. Nah, itu kalau terkait dengan kuantitatif. Sedangkan yang kualitatif, nah penelitian saya pada kesempatan ini memiliki fokus apa? Ya, fokusnya dijelaskan dulu. Bedanya fokus dengan pertanyaan penelitian, kalau fokus itu adalah inti, ya substansi utama dari penelitian saudara, gitu ya penelitiannya. Umpamanya peran guru, berarti peran guru itu. Nah ya, jadi yang ini. Nah baru pertanyaan penelitiannya nanti apa? Bagaimana peran guru dan seterusnya. Jadi itu yang disebutkan. Nah setelah itu kan kalau umpamanya tujuan itu sudah, manfaat ya saya kira disebutkan singkat saja nggak apa-apa. Nah terus yang paling penting setelah itu adalah teman-teman nanti bisa mempresentasikan. Nah berdasarkan latar belakang rumusan masalah, maka peneliti mencoba untuk memberikan dukungan secara teori berdasarkan kajian-kajian penelitian terdahulu, yaitu telaah pustaka. Di telaah pustakanya itu berisi tentang penelitian terdahulu, sebutkan beberapa saja, nggak usah semuanya. Kalau 10 ya sebutkan mungkin 3 atau 4 gitu, atau 2 cukup gitu ya. Tapi yang paling penting ada positioning. Apa itu positioning? Yaitu yang membedakan penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya. Jadi itu kata kuncinya di situ itu. Nah, setelah itu apa? Baru teorinya disebutkan. Grand teorinya pakai apa? Jadi kalau teori akhlak umpamanya ya berarti mungkin teori Al-Ghazali atau mungkin teori siapa gitu ya. Jadi silahkan nanti seperti itu ya. Nah, kalau Yusuf umpamanya K-School ya teori tentang K-School ya. Kemudian teori tentang apa? Prestasi belajar, mamana kayak gitu. Jadi jelas prestasi itu yang diambil pakai teorinya siapa. Ini seperti itu. Setelah itu kemudian jadi teori itu kalau umpamanya kuantitatif berarti kemudian ada hipotesisnya, hipotesis yang kami ajukan. Nah berdasarkan telaah pustaka dan kajian teori maka peneliti mengajukan hipotesis itu kalau yang kuantitatif. Nah hipotesisnya apa? Sebutin. Nah, baru setelah itu berbicara metode penelitian. Pendekatannya pakai apa ya, kemudian jenisnya apa gitu ya. Kemudian subjeknya siapa gitu ya. Nah, kalau umpamanya yang kuantitatif biasanya variabelnya apa gitu ya, lokasinya di mana gitu ya. Terus siapa yang menjadi respondennya gitu. Ini dijelaskan gitu. Ada populasi dan sampel gitu ya. Terus teknik pengambilan sampelnya pakai apa, ini dijelaskan. Nah, setelah itu metode pengambilan datanya pakai apa? Nah, kalau yang kuantitatif biasanya ada yang pakai angket, ada yang pakai dokumen gitu ya. Nah, kalau Yusuf kemarin pakai dokumen kan? Karena berdasarkan apa? Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen sekolah melalui para guru mamanya kayak gitu. Tapi ada juga yang pakai angket, bisa jadi pakai angket gitu ya. Nah, terus kalau yang kualitatif berarti ada wawancara, kemudian ada observasi gitu ya, ada juga dokumentasi gitu. Nah, itu yang paling penting ya, yang paling penting. Terus kemudian analisis datanya pakai apa? Kalau yang kuantitatif itu analisis datanya nanti dijelaskan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah umpamanya pakai regresi atau mungkin pakai t-test atau pakai apa gitu yang kuantitatif gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kualitatif analisis data yang kami lakukan atau yang kami terapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data interaktif umpamanya dari Miles dan Huberman. Ya, jadi yang tahapannya sebagaimana yang juga dikutip oleh Sugiono umpamanya kayak gitu, itu ada pertama adalah pengumpulan data, kemudian ada reduksi data, kemudian ada display ya, dan kemudian verifikasi dan simpulan umpamanya kayak gitu. Nah, ini diperjelas. Nah, setelah itu apa? Yang berikutnya adalah hasil penelitian. Ya, hasil penelitian. Deskripsi wilayah saya kira nggak usah terlalu dijelaskan, tapi yang paling penting hasil penelitiannya. Jadi sesuai dengan konstruk yang dibangun di awal. Jadi kalau Anda mau meneliti tentang contoh Pak Lupi kemarin pakai apa?
Meneliti apa Pak Lupi kemarin? Tentang kepemimpinan kepala sekolah, Pak. Kepemimpinan kepala sekolah, konsep Model kepemimpinannya, kepemimpinan. terus modelnya, terus ya seperti yang kemarin konstruknya. Jadi, nah setelah itu inilah temuannya. Nah dari hasil temuan itu kemudian kami bahas, kami analisis dan kami bahas, maka di dalam pembahasan dapat kami temukan umpamanya. Oh ternyata kepemimpinan kepala sekolah yang di sana itu umpamanya ada 3, tetapi dalam hal ini 3 itu sudah mewakili dan seterusnya macam-macam. Ya pokoknya silakan nanti dibahasakan sesuai dengan yang ada di dalam tulisan skripsi Anda. Nah setelah itu baru simpulan. Nah dengan demikian penelitian ini setelah dilakukan analisis data, kemudian pembahasan gitu ya. Jadi pengumpulan data, kemudian pembahasan dan analisis, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Nah, kesimpulan jangan sampai salah, itu adalah merupakan jawaban dari rumusan masalah. Jadi kalau ada pertanyaan begini, apa sih simpulan itu? Gitu. Kadangkala ada pertanyaan seperti itu. Apa coba simpulan itu? What is conclusion? Gitu. Apa jawabannya? Anda harus bisa jawab. Apa itu kesimpulan? Coba Yusuf, apa jawabannya? Kesimpulan itu jawaban dari sebuah masalah apa gimana, Pak? Oke. Nggak apa-apa. Kalau Pak Lupi apa? Apa itu simpulan? Nggak, ini pertanyaan yang sering dimunculkan dalam sidang. Pertanyaan penelitian, Pak. Apa? Jawabannya apa? Jawaban dari pertanyaan penelitian. Oke. Pak Ciri apa, Pak Ciri? Kesimpulan adalah jawaban dari pertanyaan penelitian atau rumusan. Kesimpulan adalah jawaban dari gabungan teori, terus hasil dan analisa penelitian, Pak. Oke, tidak apa-apa. Nanti tak jelaskan. Ramdan apa jawabannya? Suatu ikhtiar dari uraian sebelumnya, Pak. Dari penjelasan sebelumnya. Oke. Sama Tri, apa itu simpulan? Halo, sama Tri? Kan ringkasan jawaban dari awal ya. Oke. Nah, jadi kesimpulan adalah apa itu simpulan? Jawaban, ringkasan jawaban. Oke. Sekarang yang paling betul apa? Simpulan adalah short answer. Nah, from apa? Research statement, atau kalau bisa di bahasa Indonesia kan, jadi simpulan itu sebenarnya jawaban singkat dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Selesai. Nah, enggak usah panjang-panjang jawabnya. Jadi itu. Jadi oleh karena itu apa? Simpulan kan nggak boleh panjang-panjang, makanya harus singkat. Nah, jadi sekali lagi itu diingat-ingat ya. Kalau ditanya simpulan ki opo gitu, simpulan berarti jawaban singkat dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Nah, tergantung kuantitatif atau kualitatif. Nah, ini salah satu contoh yang perlu disiapkan oleh teman-teman semuanya. Kemudian nanti ditanya juga biasanya tentang konsep gitu ya. Kenapa kok meneliti di sekolah ini? Apa keunggulannya? Nah, ini yang dulu sering saya minta itu. Jadi perlu nanti dipertegas gitu. Kemudian hal lain yang perlu siapkan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan konfirmasi ya. Kenapa kok motonya ini? Nah, Anda harus bisa jawab gitu. Moto itu apa sih gitu?
Moto itu apa moto? Nah, ini moto itu bukan bumbu masak ya, bukan gitu ya. Jadi moto itu adalah apa? Moto itu sesungguhnya Gagasan, Pak. apa? Apa? Gagasan, bukan? Doan, Pak. Bukan, Motivasi, Pak. bukan hanya motivasi. Jadi moto itu sebenarnya lebih kepada sebuah acuan yang ada kaitannya dengan judul yang Anda teliti gitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan, sehingga moto itu harus selalu ada kaitannya dengan judul gitu. Jadi Anda punya moto yang sangat bagus itu, khairun nas anfa'uhum linas, itu boleh. Tapi ada kaitannya dengan judul nggak? Nah, gitu. Makanya kan selalu saya kaitkan yang ada kaitannya dengan judul gitu. Nah, terus yang pertanyaan saya berikutnya, kemarin sudah ditandatangani semua, yang sudah ada tanda tangan saya semua belum? Yang waktu diupload? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah ya? Nggak lupa kan? Kemarin yang sudah saya scan, saya minta untuk ditinggal di ini kan. Karena nanti kalau umpamanya ada yang nggak dicantumkan, itu mesti ditanyakan. Ini skripsi Sudah. kamu bukan gitu. Nah, kayak gitu. Terus ini kok belum ditandatangani oleh pembimbing dan seterusnya. Ini biasanya jadi hal-hal kecil kayak gitu itu sering dipermasalahkan gitu ya. Oke. Kemudian yang penting lagi setelah nanti presentasi, kalau umpamanya di dalam skripsi Anda ya, di skripsi Anda itu sudah ada, Anda boleh membaca ya, boleh membaca. Oh, tentang hal ini, tentang teori ini, mana nih teorinya? Oh ini Pak, ada di halaman sekian. Nah itu bagus kalau bisa seperti itu. Nah artinya apa? Kita siap gitu. Loh, boleh nggak kita membaca? Boleh. Itu karya kita kok. Hafal lebih baik. Tetapi kalau tidak ya tetap harus membaca. Oh Pak, ada di halaman sekian. Tunjukkan kepada penguji. Gitu ya. Kita hafal di halaman per halaman. Itu bagus banget gitu. Itu satu bukti bahwa kita ini menguasai apa yang sudah kita tulis gitu. Nah, terus nanti kalau yang kuantitatif seperti Yusuf nanti dijelaskan. Nah, ini berdasarkan ini sudah dilakukan tryout ya, kemudian tidak perlu ada tryout karena memang ini datanya sudah dinyatakan valid karena ini sudah melalui proses penyusunan instrumennya oleh guru dan ini tinggal uji asumsinya ya, uji linearitasnya dan seterusnya, jadi seperti itu. Dan itu sudah terpenuhi semua gitu. Nah, ini hal-hal yang seperti itu nanti perlu diperjelas di dalam sidang. Saya kira itu yang paling penting yang perlu disiapkan. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang memang belum ada ya, belum ada di dalam skripsi Anda, tetapi itu memang betul, ya nanti Anda nggak usah membela mati-matian. Baik Pak, ya berarti mungkin ada nanti kita akan berusaha tambahkan gitu. Tapi kalau memang itu kemudian ada dipaksakan oleh penguji kok itu tidak ada kaitannya sama sekali, nah Anda nanti boleh berargumen gitu. Jadi nanti ditunggu dulu selesai penguji bertanya, baru Anda berargumen. Baik Pak, boleh saya menjawab gitu. Jadi boleh, jadi seperti itu. Jadi baik Pak, boleh saya menjawab. Nah kemudian baru dijawab. Itu akan lebih baik ya dalam sidang seperti itu. Demikian. Teman-teman semuanya, mungkin ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan yang perlu disampaikan kembali. Monggo. Kira-kira sudah jelas belum apa yang saya sampaikan? Sudah jelas Pak. Sudah jelas ya, oke. Terus berikutnya, bukan berarti kalau kemarin sudah saya koreksi berkali-kali terus tidak ada yang kekurangan, itu masih bukan berarti itu sudah tidak ada. Nah biasanya kalau orang yang menguji itu kan mencarinya kesalahannya tuh ya, diteliti caranya ben goleki salahe gitu kan begitu kalau nguji itu ya. Nah, jadi meskipun sudah baik ya dicari celahnya gitu. Jadi ada pertanyaan juga begini. Kadang penguji itu bertanya, sebenarnya sudah ada di dalam skripsi Anda gitu.
Nah, deskripsi Anda itu, pertanyaannya itu. Oleh karena itu harus kita kuasai. Anda yang jawabnya, oh baik Pak, berdasarkan pertanyaan Bapak tadi, berarti ini sudah ada Pak di dalam halaman sekian gitu. Nah, itu akan jauh lebih baik ya. Jadi seperti itu. Berarti Anda sudah siap betul gitu ya, siap betul. Terus satu yang perlu saya tambahkan. Supaya diberikan kemudahan, jadi nanti kalau mau ujian ya malamnya jangan lupa mohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi banyak doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nah gitu. Itu doanya ya salah satunya. Atau doa apa lagi? Allahumma arinil haqqa haqqa wariyukna tiba'ah wa arinil batila batila wariyukna tinabah. Rabbi srohli sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Itu ada semua ya. Jadi kalau Rabbi srohli sadri sudah hafal semua ya. Hafal toh? Nah, yang Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla tadi insyaallah hafal ya. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nah, itu doanya. Terus Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Itu surat Al-Isra ya. Ya, ayat 80 itu. Nah, nanti bisa dilihat di sana. Nah, saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Silakan mempersiapkan Pak, diri. mau nanya, ya. Monggo, silakan. Terakhir Pak, tentang aplikasi saya ini kan G-School Pak. Nah, itu kan kebetulan belum ada pakar ataupun teori yang kemarin saya nyari referensi tentang G-School pun itu sebenarnya agak kesulitan gitu Pak. Nah, kalau misalkan saya cuma memaparkan ke penguji tentang G-School itu apa tanpa ada dasar dari seseorang yang ahli udah mengungkapkan itu gimana Pak? Itu kan cuma ibarat seperti gambaran aplikasinya itu seperti apa gitu aja Pak. Itu gimana? Nggak apa-apa, G-School itu mungkin jadi salah satu model aplikasi yang diterapkan di sekolah kan sudah cukup gitu. Itu adalah model aplikasi yang diterapkan di satu sekolah dan itu menjadi pilihan di sekolah itu. Jadi bisa jadi itu merupakan keunikan gitu ya, salah satu keunikan aplikasi model aplikasi yang memang khusus gitu dan itu hanya dimiliki oleh sekolah tersebut. Tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Oh iya. Jadi istilahnya itu memang model yang memang penamaannya itu dari sekolah. Jadi seperti itu aja, tidak apa-apa. Sudah ada tadi di situ jawabannya begitu tuh. Itu adalah model aplik. Nah, nanti bisa diperjelas seperti itu. Oh iya. Yang lain monggo. Terima kasih Pak. Sami-sami. Oke. Berarti yang lain sudah clear semua ya. Ya pokoknya tinggal bismillah lah. Saya tinggal ini ya. Sebenarnya kalau sama teman-teman ini semuanya nggak ikut nguji nggak apa-apa gitu. Yang penting kasih nilai yang bagus gitu kan. Ya, prinsipnya kan gitu aja gitu ya. Karena yang nguji kan besok lebih kepada penguji ketua, penguji satu gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau pembimbing ya biasanya nanti lebih pada nilainya ini. Jadi seperti itu. Silakan kalau masih ada. Kalau enggak, saya kira cukup. Dan saya ikut berdoa, mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan, dan juga kesuksesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah besok saya juga akan berusaha hadir untuk mengikuti sidang munakosah. Ya, amin. Saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, maka dapat saya akhiri. Sekali lagi, selamat menempuh ujian sidang. Mudah-mudahan diberi kesehatan, diberikan kemudahan, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mari kita tutup dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.
Oke, nanti rekamannya setelah ini saya coba berikan kepada teman-teman. Iya, Pak.